Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yus Amin, kelas A13, perwakilan dari kelompok 1 dan beranggotakan 2 orang. Pertama adalah Bapak Yana Yuhana, kemudian yang kedua Bapak Lukman Hakim. Nah, kami membagi tugas pada kesempatan kali ini dalam pembuatan tugas video presentasi makalah. Pertama, ada teman yang membuat makalah secara utuh, kemudian ada teman yang membuat PTT-nya, dan saya bertugas sebagai membuat video presentasi pembelajaran. Nah, di kelompok 1 kami mengangkat judul penerapan metode gamifikasi dan diskusi interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran fikih di MTS Misbahul Ulum Bogor. Nah, ini sebentar saya akan memaparkan secara akumulatif dari makalah yang kemarin kami sajikan di kelompok 1. Baiklah, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang makalah kami adalah rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran fikih menjadi salah satu permasalahan yang sangat signifikan. Metode pembelajaran tradisional seperti ceramah kurang memberikan stimulus kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa fasik dan kurang memahami materi secara mendalam tentunya. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini tentunya kita akan melakukan pertama, identifikasi masalah. Nah, bagaimana penerapan metode gamifikasi dan diskusi interaktif dapat meningkatkan partisipasi siswa. Kedua, seberapa besar pengaruh metode ini terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian setelah itu kita masuk di studi masalah. Nah, di studi masalah ini kita mencoba mengkaji rendahnya partisipasi siswa dan menemukan penyebabnya, termasuk penggunaan metode tradisional yang kurang menarik atau kurang efektif lagi. Nah, selanjutnya kita beralih ke tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini saya membagi menjadi 3 poin besar. Pertama, mengkaji efektivitas metode gamifikasi dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Itu tujuan 1. Kemudian tujuan 2, menilai pengaruh diskusi interaktif terhadap pemahaman dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga tentunya mengevaluasi keberhasilan kombinasi gamifikasi dan diskusi interaktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, setelah itu kita lanjut kemudian ke landasan teorinya. Nah, di landasan teori ini menurut KAP 2012, gamifikasi menggunakan elemen permainan seperti poin, rencana, dan papan peringkat untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian berdasarkan teori Vygotsky
itu di tahun 1978 pembelajaran terjadi secara efektif melalui interaksi sosial dan kolaborasi tentunya. Nah, kemudian dalam objek penelitian kami juga memberikan dua poin besar. Pertama, subjek penelitian. Nah, tentunya siswa kelas 8 MTS Misbahul Umul Bogor yang kita menjadi sebuah objek penelitian. Kemudian yang kedua, fokus penelitian kami yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran fikih dengan menggunakan metode gamifikasi dan diskusi interaktif. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke metode penelitian tentunya. Ada satu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Akhirnya kita merancang sebuah desain penelitian. Nah, desain penelitian ini menggunakan desain penelitian tindak kelas atau PTK yang mengikuti model Kemis dan MC Tagrat. Model ini dipilih karena memungkinkan adanya refleksi langsung atas tindakan yang dilakukan, sehingga perbaikan dapat diterapkan dalam siklus berikutnya. Next, kita ke proses penelitian. Beberapa proses penelitian yang dilakukan sebagai berikut. Proses 1 yaitu perencanaan. Jadi kita melakukan perencanaan, jadi merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis gamifikasi. Kemudian proses yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan tantangan berbasis kelompok. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke observasi. Nah, di observasi ini kita mencatat dan mengamati tingkat partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat, proses yang keempat ini kita menggunakan refleksi, mengevaluasi efektivitas metode pada setiap siklus untuk memperbaikan di tahap berikutnya. Selanjutnya kita sampai kepada hasil penelitian, dan di hasil penelitian ini ada beberapa pretest, kemudian rata-rata 56,4 KKM, lebih besar dari 70 banding 20%. Nah, ini kita bisa baca semua, ada post text siklusnya dan kemudian post test siklus yang berikutnya. Nah, kita tentunya menemukan temuan utama dari hasil penelitian. Pertama adalah gamifikasi meningkatkan partisipasi siswa sehingga 30% dengan poin dan rencana. Kemudian yang kedua, diskusi interaktif memperkuat kolaborasi dan keterampilan berpikir kritis siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, siklus 2 mengoptimalkan fleksibilitas waktu dan bimbingan mendukung siswa kurang termotivasi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat grafik hasil penelitian. Nah, ini dia hasil grafik penelitian dari kami. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi kami adalah penerapan gamifikasi dan diskusi interaktif
dalam pembelajaran fikih di MTS Misbahul Ulum Bogor meningkatkan partisipasi siswa hingga 30% dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian rata-rata siswa naik dari 5,6 atau 20% memenuhi KKM menjadi 82,5, yaitu sama dengan 90% itu memenuhi KKM pada akhir siklus kedua. Demikianlah hasil persentase dari kelompok 1, yaitu yang bernilai anggota sebanyak 3 orang. Pertama Yus Amin, kedua adalah Yana Yohana, dan ketiga adalah Lukman Hakim. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.